Nomor satu yang sering aku temuin, orang-orang kenapa nggak bisa tidur gitu kan, overthinking gara-gara nomor satu, sosmed. Aku nggak merasa kayak aku tuh overthinking atau gimana gitu kan, tiba-tiba kita langsung drop aja kayak gitu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Angkat Bicara. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menjadi narasumber yang adalah seorang psikolog di Bicarakan ID. Namanya Fitri Jayanti. Halo. Bener ya, Fitri Jayanti ya? Iya benar. Halo. Kak Fitri, udah berapa lama bergabung dengan Bicarakan? Aku termasuk baru ya, maksudnya baru 3 bulan. Baru 3 bulan dibicarakan gitu. Tapi untuk spesialisasinya sendiri apa ya? Kalau spesialisasinya itu pastinya psikolog klinis ya. Kalau di sini psikolog klinis, tapi aku klinisnya yang umum. Jadi dari anak sampai lansia kayak gitu. Cuman aku biasa nanganinnya itu dari remaja sampai lansia. Gitu. Aku sering juga ke lansia juga kayak gitu. Lansia. Oh, biasa kalau lansia apa ya? Permasalahannya gitu. apa ya? Kepo nih. Kesepian sih nomor satu. Okay. Kesepian, terus habis itu kayak misalkan ada kayak penyesalan dalam hidupnya yang sebelumnya yang bikin dia jadi kayak waduh rasanya tuh kayak pengen ngulang lagi kayak gitu hidup kayak gitu-gitu. Biasanya lebih ya sedih, cuman di situ dengan kayak kita ngobrol dengan mereka malah lebih jadi kayak membawa apa ya, kayak aku dianggapnya tuh kayak mungkin cucu kali ya sama mereka, jadi mereka juga jadi seneng kayak gitu. Oh, ternyata lansia tuh punya pikirannya sendiri ya ternyata. Iya. Nah, langsung ke topik aja. Kalau lansia tadi bisa punya pikiran yang kayak gitu, overthinking gitu ya. Iya. Nah, ternyata kita pun yang masih muda itu juga mengalami overthinking. Pasti. Pasti ya. Lebih banyak malah ya daripada yang lansia, karena lansia kan itu sebenarnya semakin tua itu mereka tuh lebih ke arah positif, makanya kayak mereka tuh kayak jadi kayak anak-anak lagi gitu. Nah justru yang banyak pikiran kayak negatif gitu justru malah orang-orang dewasa. Orang-orang mungkin terkenal dengan istilah quarter life crisis kalau 20 tahunan. Bener ya gitu. Nah, overthinking sendiri ini apakah sesuatu yang pasti manusia alamin dalam hidupnya? Itu udah pasti sih, karena istilahnya bukan kayak misalkan semua orang kan pasti berpikir kayak gitu kan, dikasih otak untuk berpikir kayak gitu. Cuman masalahnya ada yang kayak menanggapinya itu kayak negatif gitu kan, jadi istilahnya dia nggak bisa mengontrol pikirannya itu, akhirnya jadi overthinking gitu. Tapi ada yang bisa mengontrol, terus akhirnya dia jadi bisa oke, gue mau menghadapi kecemasan atau apapun gitu aku akan hadapin, karena sebetulnya buat mengatasi overthinking ini aku udah tahu nih harusnya diselesaikan kayak gitu masalahnya gitu. Cuman kan banyak orang yang kayak terbawa atau kayak terselimuti dengan pikiran-pikiran itu, akhirnya overthinking, dan bahkan mereka jadi kayak merasa wah kayaknya aku ada yang salah di diri aku nih, kayaknya aku ada penyakit sesuatu nih, penyakit mental. Ternyata sebetulnya cuma overthinking doang kayak gitu. Overthinking, memikirkan sesuatu secara berlebihan berarti. Iya benar, over ya. Overthinking. Nah, ada sebuah fenomena yang terjadi dan aku baru menyadari fenomena itu baru-baru ini, bahwa banyak orang mengalami ketika pagi, siang, sore gitu, di kantor atau di sekolah gitu, hahaha sama teman-temannya, seneng, happy gitu. Pulang ke rumah, makan, mandi, terus tidur kan. Tiba-tiba ketika tidur itu langsung pikirannya langsung mellow ya, langsung jadi mellow, langsung jadi sad vibe gitu. Nah, overthinking yang terjadi di malam hari ini ternyata nggak cuma terjadi pada diriku, tapi juga ada orang-orang lain yang merasakannya, dan mungkin hampir semua orang pasti pernah merasakannya. Apakah ada kaitannya hal ini dengan psikologi? Kayak kenapa orang itu bisa ketika malam mau tidur itu pikirannya jadi banyak kayak gitu? Oke. Sebetulnya kan kayak kalau misalkan kayak kita ada kegiatan gitu ya, ada kegiatan kita kan fokus dengan kegiatan itu gitu kan. Misalkan kayak belajar, kita kan fokus dengan kegiatan itu. Kita mau ujian, terus kita langsung mikir kan kayak biasanya overthinking nih, mau masuk universitas, aduh aku bisa nggak ya masuk universitas itu? Kalau aku nggak masuk universitas itu, nanti aku bakal kayak disepelein sama keluarga, disepelein sama teman, atau banyak banget kayak pikiran-pikiran lain gitu kan. Nah sebetulnya kan sebetulnya usahanya cuman belajar kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan kayak orang kayak kenapa sih kayak malam hari, sebetulnya itu kebanyakan orang bilang sebelum tidur nih, sebelum tidur. Cuman sebetulnya nggak sebelum tidur doang sih, mungkin ada pola-pola tertentu yang sebetulnya mereka kayak bangun pagi, atau pas lagi mau ngambil keputusan, atau bahkan pas lagi bekerja.
kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan kayak tadi kan yang kayak mau ujian itu belajar, mereka kan fokus. Nah kalau misalkan mau sebelum tidur itu kan kita udah langsung telentang gitu ya, telentang nggak ngapa-ngapain, yang akhirnya tuh kayak wah pikiran tuh langsung masuk. Jadi kayak mungkin kayak running text gitu ya di berita kayak gitu kan masuk, karena kita langsung kayak mikirnya kayak wah langsung kayak flashback, satu hari ini aku ngapain aja, terus kayak aku tadi perilaku aku tadi ke orang itu kira-kira benar apa enggak kayak gitu, terus habis itu kira-kira harapan aku ke depan tuh pengen begini tercapai nggak ya kayak gitu. Mulai tuh banyak tuh pikiran tuh bener-bener kayak berisik banget gitu di malam hari itu. Nah itulah yang akhirnya kita tuh jadi kayak aduh kok nggak bisa tidur gitu, karena pikiran itu juga kayak nyambung ke perasaan kita. Kayak misalkan perasaan malu tadi, kenapa sih aku ngelakuin perilaku itu gitu loh ke depan umum misalkan kayak gitu kan, karena kayak kita nyambung banget sama perasaan, akhirnya kita langsung jadi merasa kayak aduh gelisah kayak gitu, nggak bisa tidur gitu kan, akhirnya begadang. Dan begadang juga kan istilahnya kan orang-orang banyak ya, misalkan yang konsentrasinya tuh cuman malam, ada yang orang konsentrasinya tuh kayak pagi. Nah kalau misalkan orang yang konsentrasinya malam, biasanya tuh mereka tuh kayak merasa bersalah pas paginya, kayak karena orang tuh harusnya tidurnya tuh jadwalnya kan ya kayak gitu ya sampai pagi gitu, tapi karena mereka begadang konsentrasinya malam gitu, merasa bersalah, kayaknya aku beda dari yang lain deh, akhirnya overthinking lagi. Pas bangun pagi overthinking lagi kayak gitu. Tapi kita harus tahu sih pola setiap orang tuh beda-beda. Jadi kalau mungkin tadi gimana pas malam gitu ya, kalau overthinkingnya mungkin kalau misalkan kayak aku pas bangun pagi, karena kayak kan kita kalau kecemasan suka kayak ke repress ke mimpi juga ya gitu ya. Habis itu kebangun, aduh mimpi aku nggak enak nih kayak gitu. Atau kalau misalnya mau ada presentasi nanti di kantor gitu kan, udah bangun pagi tuh udah langsung cemas kayak gitu, overthinking. Jadi kita perlu tahu sih masing-masing orang tuh polanya tuh kayak gimana, kapan dan di mana kita overthinking. Nggak semuanya melulu itu pas sebelum tidur kayak gitu. Jadi setiap orang tuh punya pola overthinkingnya sendiri-sendiri, ada yang pagi, bahkan ada yang siang mungkin ya di kantor gitu, lagi kerja, tiba-tiba waktu break atau apa tiba-tiba kepikiran. Bener kayak gitu. Jadi nggak cuman satu tempat atau satu waktu aja kayak gitu, beda-beda. Tapi memang kita cenderung overthinking ketika tidak melakukan aktivitas apapun berarti ya. Benar kayak gitu. Benar. Jadi kalau misalkan overthinking berarti itu nggak ada aktivitas yang benar-benar bisa bikin kita fokus kayak gitu. Waktu-waktu dimana kita berdiam sendiri itu bikin tiba-tiba jedar pikiran negatif masuk gitu. Lalu kalau pikiran-pikiran ini sudah masuk ketika misalnya malam ya, anggap aja nih kita ngomongin yang malam ya, yang mau tidur gitu, ketika pikiran negatif itu mulai muncul, apakah ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu supaya kita tuh nggak overthinking? Karena kalau kita kekurangan waktu tidur nih karena overthinking, besok paginya kurang tidur, terus akhirnya seharian jadi nggak maksimal, nggak produktif, terus karena nggak produktif nanti malamnya lagi overthinking lagi karena tidak berulang lagi kan, akhirnya terus menerus kan kayak gitu, kayak lingkaran setan ini jadi. Benar. Nah ada nggak sih sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memutus gitu overthinking di malam hari itu, atau pola overthinking setiap hari itu? Sebetulnya kalau misalnya tadi sendiri, kalau malam itu pemicunya tuh apa tuh overthinking gitu? Biasanya kalau aku ya lebih mikir ke masa depan, jadi kayak lebih ke bisa nggak ya aku mencapai itu gitu, aduh ini berat banget nih yang abis ini gue kerjakan gitu, susah nih gitu, aduh bisa nggak ya gitu. Nah itu kan ada yang seperti itu. Orang-orang kan beda-beda ya, tiap orang punya keunikan masing-masing juga gitu, pola pikir yang beda juga. Ada juga yang kayak masih terikat dengan masa lalu kayak gitu kan. Ada juga yang kayak gitu takut penilaian orang lain, terus takut gagal, terus takut dengan kemampuan diri sendiri kayak gitu kan. Tapi ada juga nih nomor satu yang sering aku temuin, orang-orang kenapa nggak bisa tidur gitu kan, overthinking gara-gara nomor satu, sosmed. Jadi buka HP dulu nih sebelum tidur. Exactly, ya bener. Kayak gitu kan, kayak buka, kayak ya memang sih, maksudnya aku pun juga seperti itu ya, pasti buka HP kayak buat siapa tahu ada yang kelupaan nih, jangan belum balas WhatsApp Yotari nih kayak gitu kan. Nah terus habis itu, nah di situ akhirnya kita mulai kan ngelihat sosmed, terus habis itu postingan dari teman-teman juga kayak gitu. Ada yang lihat, kok dia seumur aku, terus habis itu dia kayak udah melaju lebih jauh dari aku. Terus ada yang, kok dia udah ada pencapaian ini. Terus ada yang, kok dia udah punya anak, misalkan kayak gitu, enak banget segala macam gitu kan. Padahal kan itu mereka juga
memakai topeng ya gitu kan, nggak mungkin yang kayak buruk-buruknya dimasukin di sosmed gitu kan, mereka kan pengen menampilkan yang bagusnya gitu kan. Nah jadi kalau misalkan sosmed itu adalah yang utama, jadi kita harus tahu dulu nih pemicunya apa gitu. Pemicunya misalkan kayak buat kedepannya, sebenarnya buat kedepannya itu kan hal yang nggak bisa Ayu tarik kontrol sama sekali gitu. Tapi kalau misalkan kayak sosmed itu bisa kita kontrol gitu. Pertama benar-benar kita harus menjauhi HP. itu penting banget. Lagi pula juga itu kan nggak bagus ya setahu aku gitu kan, deket-deket tidur dengan HP itu gitu kan. Terus ada juga yang nggak bisa, pokoknya HP harus ada di dekat aku gitu. Oke, kalau kayak gitu kayak aplikasi dari ya mungkin aplikasi sosmednya itu sendiri kayak mulai dimasukin nih ke dalam satu folder. Jadi kan kadang kita kalau buka HP langsung muncul sosmed itu, yang akhirnya kita tadi yang nggak mau buka jadi buka kayak gitu. Nah ternyata udah banyak orang yang bisa ngelakuin itu juga kayak gitu, yang akhirnya dia mulai bisa mengontrol itu. Jadi kita harus tahu dulu pemicunya kayak gitu. Bener, sosial media tuh akurat. Karena waktu kita nggak bisa tidur, HP ini kan sudah kayak sudah sehari-hari, udah memang kita pakai lah setiap hari gitu, dan segala sesuatu udah di HP. Kadang itu waktu mau tidur ya kepo aja gitu, ada chat apa, atau akhirnya buka TikTok. Sekarang suka banget buka TikTok aku. Bener. Instagram gitu, lihat, akhirnya membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, membandingkan highlight seseorang dengan behind the scene kita gitu. Kita kan nggak tahu behind the scene orang lain. Benar. Medsos, tapi ada satu hal yang aku lakukan sebenarnya bukan cuma medsos, tapi suka tiba-tiba buka kayak semacam Shopee, Tokped gitu. Iya benar. Malam-malam kan belum check out ya. ngapain dia akhirnya buka, wah check out gitu, beli. Lalu paginya bangun baru keras, tadi malam beli apa aja. Berarti harus disembunyiin sekarang aplikasinya ya. Benar, berarti kalau cara seperti yang terjadi seperti itu, yang harus kita lakukan adalah, ini kan pemicunya berarti adalah HP HP, sosial media, aplikasi belanja gitu. Berarti kita kalau malam sebisa mungkin jauhin HP dari tempat tidur ya. Benar. Tapi ada juga yang mereka kayak nggak nyaman ya kalau misalkan HP itu nggak ada di jangkauan mereka gitu. Ya udah oke, tapi mereka tuh harus kayak punya batas gitu loh. Jadi batas kalau misalkan misalkan boleh lah lihat sosmed dulu gitu, misalkan 10 menit. Udah 10 menit tapi habis itu langsung banyak juga yang pakai alarm. Jadi mereka pakai alarm, udah waktunya buat matiin sosmed itu. Udah selesai, tidur. Udah biarin tuh, akhirnya mulai banyak pikiran kan. Terus habis itu bunyi lagi nih HP. Bunyi lagi, akhirnya kita langsung apa tuh ya? Gitu kan. Rasanya pengen, kayak gitu. Oke, berarti disiplin. Harus disiplin sama diri sendiri. Itu yang susah banget. tapi pasti bisa. Orang kan disiplin itu bukannya kayak dari lahir dia terbiasa untuk disiplin kan. Mereka itu kan secara konsisten melakukan itu terus menerus, yang akhirnya tadinya dia nggak biasa jadi biasa kayak gitu. Makanya kita juga bisa kok kayak begitu sebetulnya. Iya, kita pasti bisa ya untuk pasti berubah bisa. Asal ada konsistensi, ada disiplin. Benar. Tapi ini sebuah dilema. Karena untuk beberapa orang mendisiplin diri itu susah banget gitu. Apakah ada cara kayak misalnya kita butuh orang lain gitu, misalnya psikolog mungkin, apakah itu psikolog bisa membantu untuk kita mendisiplin diri atau gimana? Jadi orang itu kan kayak buat tahu sebetulnya ada apa sih masalah di dalam diri kita gitu, apa sih yang bikin kita kok rasanya nggak bisa maju gitu ke depan kayak gitu. Kita harus tahu dulu nih gitu, sebetulnya diri kita itu seperti apa sih. Misalkan ada orang yang kayak dibilangin sama orang, kok kamu nggak nyoba itu sih, nggak nyoba misalkan kerja di sana, atau nggak nyoba bikin bisnis segala macam. Dia selalu misalkan alasannya kayak enggak itu belum ada minat di sana kayak gitu, atau enggak begini-gini. Ternyata si orang ini tuh sebetulnya dia punya kayak inti kepribadian tuh kayak takut akan gagal gitu. Nah akhirnya karena takut akan gagal ini yang membuat dia tuh dalam kehidupan sehari-hari tuh takut buat ngapa-ngapain gitu. Nah jadi kan kita perlu tahu dulu sebetulnya diri kita tuh seperti apa sih yang bikin kita tuh nggak bisa maju
gitu. Nah kalau misalkan kayak kita takut akan gagal, berarti kan kita harus gimana nih caranya supaya keluar dari sana kayak gitu. Banyak yang misalkan kayak mungkin kalau di internet ya, gimana cara mengatasi takut akan gagal kayak gitu. Ada 1, 2, 3, ternyata pas dicoba itu nggak bisa dilakuin. Ternyata nggak sesuai dengan apa namanya karakteristik dia, nggak sesuai dengan kayak istilahnya dia nggak cocok nih ngelakuin gini, aku nggak biasa. Nah sebetulnya kalau misalkan kayak ke psikolog sendiri pun kita kan bisa menggali sebetulnya apa sih yang bisa dia lakuin kayak gitu. Ada orang yang kayak tadi gitu ya, kayak misalkan sosmed itu dia nggak bisa tuh, tetap nggak bisa buka, nggak bisa kayak nutup HP-nya kayak gitu kan. Oke kayak gitu. Nah terus kita punya cara lain gitu kan, punya cara lain ya misalkan nanti kayak ya diukur lah, kayak mungkin ada catatan kayak berapa kali dia penggunaan sosmednya sehari, nanti bisa dilihat kayak gitu kan, atau diberikan kayak reward tertentu gitu dari yang misalkan buat anak-anak ya biasanya kayak gitu ya, main tab kan ya, kita sering banget ngeliat gitu kan, akhirnya dikasih tuh kayak reward, oke kalau misalkan kamu cuman bisa misalkan satu jam selesai gitu main, nanti mama kasih ini kayak gitu. Nah akhirnya itu bisa dilakuin. Nah terus ada juga yang orang introvert, extrovert gitu. Ada yang misalkan kalau extrovert tuh dia butuh yang kayak dukungan dari orang lain banget kan, kayak akhirnya mereka bisa aja disiplin dengan kayak bantuan orang lain. Tapi kalau yang introvert mereka udah dari dalam diri sendiri aja kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi walaupun kayak kita udah tahu sebetulnya apa-apa aja yang kita bisa kita lakuin, kadang tuh belum tentu bisa semuanya kita kerjakan. Dan banyak juga yang kayak kita males, nggak ada action, akhirnya kita udah stuck di sana kayak gitu. Aku kepingin meng-highlight sesuatu tentang ini kan berarti kita harus take action ya. Kita harus disiplin. Nah untuk disiplin itu pasti ada jatuh bangun ya dong gitu kayak untuk orang berproses jadi lebih baik. Pasti ada jatuh bangun. Banyak orang ketika sudah jatuh lagi, salah lagi, melakukan kesalahan lagi yang sama, akhirnya pemikirannya gini, udahlah memang aku ini gagal, sekalian aja digagalin aja gitu. Iya benar. Jadi kan sebetulnya yang orang pikir nih banyak banget ya, mungkin kayak kita psikolog mungkin banyak yang dapat perkataan ini dari orang-orang yang konseling sama kita ya, kayak aku nggak percaya konseling dengan psikolog gitu kan. Nah karena harapan mereka, ekspektasi mereka begitu ke psikolog terus habis itu ngelakuin konsultasi berkali-kali, grafik mereka tuh akan begini kayak gitu, padahal sebetulnya begini-gini gitu kan. Karena kan percuma misalkan kayak aku kayak kamu harus begini, Yotari harus begini gitu, tapi dianya sendiri gak ngelakuin apa-apa action. Udah aku bilang coba kerjain tugas ini, tapi dia gak ngelakuin apa-apa, itu percuma kan gitu. Dan yang disalahkan siapa? Kita gitu ya, kayak gitu. Jadi sebetulnya memang begitu kayak gagal kayak gitu sendiri, sebetulnya bukan berarti kayak kita itu memang orang yang gagal. Misalkan kayak ya orang misalkan kayak masuk kerja gitu ya, terus habis itu kayak gak diterima di perusahaan A, B, C, D kayak gitu kan, terus habis itu dia langsung bilang udah deh kayaknya gak ada perusahaan yang bakal terima aku, terus habis itu aku adalah orang yang gagal gitu. Ternyata pada kenyataannya sebetulnya gak seperti itu gitu. Ketika kayak misalkan ya dulu misalkan aku di dunia HRD gitu ya, perusahaan-perusahaan ini kan meminta calon yang sesuai dengan budaya organisasi mereka, karakteristik mereka gitu. Ya udah, jadi sebetulnya bukan berarti dia itu orang yang gagal dan tidak pantas gitu. Padahal sebetulnya emang dia nggak cocok di sana gitu kan. Ada misalkan perusahaan yang minta kayak masukin karyawan yang dari universitas tertentu nih gitu. Berarti yang lain walaupun punya kemampuan yang bagus kan udah langsung kesingkir kayak gitu. Ada juga yang minta pokoknya pengen dari yang jurusannya ini aja gitu. Tapi ada orang yang punya bakat di situ tapi dia jurusannya berbeda, kan juga akhirnya tersingkir juga gitu. Jadi banyak sebetulnya bukan berarti kayak itu kesalahan diri kita sendiri gitu. Kita harus benar-benar mikir kayak debat di dalam diri, apakah ini kesalahan diri kita sendiri atau sebetulnya ada kesalahan dari orang lain juga kayak gitu. Ada faktor eksternal gitu ya. Jadi ketika kita gagal nggak boleh langsung membuat kesimpulan bahwa kamu nih seorang yang gagal gitu. Nggak boleh ya. Oke. Ngomong tentang overthinking dan mental health gitu, kesehatan mental. Apakah ketika kita overthinking terus-menerus itu bisa memicu memicu suatu illness di dalam psikologi gitu ya? Mental illness, misalnya depresi atau aku nggak tahu apa. Jadi sebetulnya kalau misalkan kayak dari
kita singkat aja ya OVT ya. Apa itu? Overthinking ya. Okay. OVT aja gitu ya. OVT ini emang bener-bener kayak kaitannya tuh lekat banget dengan mental illness ini sendiri gitu kan. Terutama misalkan kayak OCD, Obsessive Compulsive Disorder ya, kayak gitu. Ada orang yang istilahnya kayak bawa HP gitu ya di tas, terus habis itu HP aku udah dimasukin belum ya, kayak gitu kan. Terus habis itu oh udah kan, dia udah tahu nih gitu kan. Terus beberapa jarak lagi langkah, masih ada kan, kayak gitu. Itu kan dia kan kayak selain kayak mengingat gitu, menuntut kesempurnaan juga. Orang-orang yang ingin segala sesuatu tuh dia kok bisa kontrol gitu kan, bisa dia jaga dengan baik gitu. Jangan sampai ada yang kayak dia kelupaan, terus salah, terus akhirnya dia menyalahkan diri sendiri. Nah ketika itu kan munculnya kan dari overthinking kayak gitu kan. Apakah tadi aku udah melakukan hal dengan benar gitu kan? Apakah aku udah nyiapin semuanya dengan detail kayak gitu? Apakah aku udah masukin HP ke tas kayak gitu kan? Overthinking itu akhirnya bisa berkembang menjadi OCD itu sendiri kayak gitu. Dan itu kan udah gangguan gitu ya istilahnya gitu kan, karena disorder kayak gitu. Dan itu kan bahaya. Ada juga yang kayak kecemasan gitu. Sebetulnya banyak orang yang aku tanya gitu ya, mereka tuh ini unik menurut aku. Mereka menjadikan ketakutan sebagai bahan bakar motivasi utama di dalam hidup dia. Contohnya? Contohnya jadi kayak, kalau aku nggak takut, kalau aku nggak ditakut-takutin, aku nggak bisa maju gitu. Jadi misalnya kalau kamu nggak masuk ke universitas ini, atau kamu nggak masuk ke perusahaan ini, kamu nanti jadi nggak ada punya uang, kamu nanti kerjaannya susah kayak gitu-gitu. Itu jadi kayak aku harus digituin Kak kayak gitu. Dan itu sebetulnya apakah baik apa enggak? Of course gitu, enggak ya. Akhirnya yang sebetulnya jadi mereka tuh ketakutan itu jadi bahan bakar utama mereka gitu. Itu aku juga dengar beberapa dari orang gitu kan. Akhirnya itu malah oke, misalkan 1-2 kali mungkin ya masih bisa ditanganin, tapi kalau dalam jangka waktu yang lama itu akhirnya bisa menimbulkan kayak kecemasan kan, kecemasan sendiri gitu kan. Duh jangan-jangan gimana nih, bener nih kata orang nih, kalau misalkan aku nggak masuk sini nanti aku bisa begini kayak gitu. Akhirnya timbul jadi gangguan kecemasan karena dalam waktu yang lama gitu ya. Dan juga kalau yang terakhir tuh bisa juga depresi gitu. Jadi OVT ini sebetulnya kayak dia bener-bener membuat kayak pikiran-pikiran negatif ini langsung kayak membuat perasaan itu jadi nggak enak kan, kayak gitu. Jadi kayak malu, merasa bersalah, khawatir, takut kayak gitu kan. Karena kita gelisah, hati ini gelisah kayak gitu, akhirnya bikin kayak kita tuh jadi kayak nggak berdaya gitu loh, gitu. Hidup jadi nggak berdaya gitu, terus jadi kayak kehilangan minat sama hidup gitu. Akhirnya berubah lama-kelamaan itu konsisten terus dia melakukan itu gitu, akhirnya jadi depresi gitu. Emang itu bahaya banget gitu kan, karena sebetulnya kan apapun yang serba berlebihan itu kan gak baik gitu ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak hal seperti kayak depresi atau penyakit-penyakit mental yang lain itu timbul dari hal yang sesimpel overthinking sebenarnya. Ini kan sebenarnya overthinking sesuatu yang semua manusia ngalamin ya. Maksudnya ini sesuatu yang basic lah gitu sebagai manusia. Cuman karena dipelihara overthinkingnya dan semakin dibesar dipelihara, disayang-sayang overthinkingnya, dikasih makan gitu. Akhirnya bisa tambah parah gitu, jadi depresi gitu. Ada satu level mungkin sebelum orang kena depresi gitu atau orang kena sesuatu yang lebih dalam gitu. Overthinking ini, OVT ini ternyata bisa berpengaruh sama produktivitas. Oh iya, bener itu pasti ya gitu. Karena memang sebetulnya kalau overthinking nih kita nih, pikiran nih benar-benar penuh banget gitu ya di dalam kepala kita gitu kan, berisik nih, mereka pada ngomong-ngomong gitu kan, kayak gitu. Sebetulnya itu kan membuat kita utamanya itu nggak fokus kayak gitu, nggak fokus. Terus nggak fokusnya nih contohnya kayak gimana? Karena kita mengaktifkan yang namanya mode autopilot gitu. Jadi mode autopilot misalkan gini, misalkan tadi lagi ngomong sama aku nih, misalkan kayak gitu. Ya tadi ngelihatnya lagi komunikasi sama aku, tapi melihat aku tapi nggak benar-benar melihat, mendengar aku tapi nggak benar-benar mendengar. Karena di dalam ini pikirannya lagi berkelana kemana-mana, kayak di rumah tadi gimana ya gitu, nanti aku sampai rumah ngapain ya kayak gitu-gitu, abis ini aku mau belanja kemana ya kayak gitu. Kadang kan kita suka kayak gitu, sampai kalau misalnya kayak kita bawa kendaraan sendiri nih, kayak setir mobil tuh udah kayak
otomatis gitu, kayak tiba-tiba udah nyampe rumah aja gitu, kita udah lupa tadi ngelewatin belok kiri, belok kanan kayak gitu kan. Ada satu momen yang sebelumnya kayak aku nggak mau pulang ke rumah langsung nih, aku pengen mampir dulu nih ke supermarket kayak gitu kan. Terus ya udah nih gitu kan, aku udah inget nih pokoknya sebelum ini nih aku mau ke supermarket gitu. Ternyata pas jalan tiba-tiba udah sampai rumah gitu, karena di jalan itu pikirannya berkelana kemana-mana. Itu pernah mengalami. Oh, iya. Pasti ya, kayaknya semua orang mungkin ngalamin, kayaknya relate deh. Iya benar-benar relate. Tiba-tiba sudah, loh kok sudah di sini ya? Iya. Kayak tadi ngapain aja ya? Ternyata selama perjalanan ke situ mikirnya banyak. Nah, ada sebuah penelitian yang aku baca dari Harvard atau apa gitu. Kemarin sebelum kita ketemu di sini, kan Kak Fitri bilang mau bahas tentang overthinking dan produktivitas ya. Iya. Nah, aku baca-bacalah artikel tentang itu gitu. Ketemu satu artikel di Harvard itu, dan dia mengatakan bahwa orang yang overthinking itu jadi nggak produktif karena ternyata otaknya itu berpikir bahwa ketika dia sudah berpikir itu sudah itu sudah produktif. Jadi sudah badannya sudah berpikir bahwa produktif, tapi sebenarnya kan outputnya tidak seperti itu. Actionnya nggak ada. Di sininya aja produktif. Iya benar. Jadi misalkan contohnya begini. Mungkin kayak orang banyak yang nyari ya, mungkin banyak yang kayak orang-orang udah tahu nih kalau misalkan banyak orang yang misalkan konsul sama aku gitu, mereka pas awalnya aku tanya misalkan kayak mereka sedang mengalami apa kayak gitu kan, mereka nomor satu bilang aku sekarang ini lagi overthinking Kak gitu. Jadi mereka tuh udah tahu gitu kalau mereka tuh lagi overthinking kayak gitu kan. Nah ternyata sebetulnya kayak dia bilang sebelum ke psikolog ini aku tuh udah ngeliat semua tuh buku udah kayaknya bertumpuk tuh, aku udah baca tentang cara mengatasi overthinking kayak gimana kayak gitu kan. Wah udah deh pokoknya semuanya, YouTube, podcast aku udah dengerin kayak gitu kan. Ya udah lumayan sih self love aku gitu. Oh oke, apa aja yang udah kamu lakukan gitu untuk mengurangi overthinking itu? Ya udah dengan baca-baca itu gitu. Jadi istilahnya kita kadang suka salah gitu loh, dengan kayak kita pikir dengan mencari informasi sana sini gitu kan tentang kayak bagaimana mengatasi overthinking kayak gitu, berarti kita udah melakukan satu hal gitu, kita udah lebih produktif gitu kan, yang sebetulnya pada kenyataannya nggak menghasilkan apa-apa. Makanya memang action itu tuh nomor satu. OVT ini kalau misalkan tetap ada di kepala itu benar-benar merugikan, tapi kalau misalkan itu diubah ke dalam action itu benar-benar bisa menguntungkan gitu kan. Karena kita kan pasti berpikir untuk kayak problem solving gitu ya. Karena berpikir ini kan digunain buat problem solving, bukan buat kayak memikirkan seberapa buruknya kita, terus gimana masa depan yang kita nggak tahu, gimana masa lalu yang udah nggak bisa kita ubah lagi kayak gitu. Jadi pada intinya ketika kita overthinking itu tuh kayak menipu diri sendiri ya, bahwa kita ini sudah produktif padahal ternyata aksinya nggak ada sama sekali. Padahal yang bisa membuat situasi berubah adalah aksi, tindakan nyata gitu. Benar. Dan tindakan nyata kita kadang memang untuk mencapai sesuatu, untuk berubah menjadi lebih baik, kadang nggak mulus jalannya, ada jatuh bangunnya seperti yang kita bahas tadi ya. Jadi yang kita butuhkan adalah konsistensi, disiplin diri, dan mungkin bantuan orang lain gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa butuh nih pertolongan, kalian bisa loh untuk kontak psikolog dari Bicarakan ID. Kalian juga bisa cari Kak Fitri di Bicarakan ID, karena Kak Fitri salah satu psikolog juga di Bicarakan ID. Benar. Gitu. Nah, lanjut tentang overthinking. Ada sebuah fakta lagi. Jadi ini ada banyak fakta yang aku cari. Aku ketemu juga ini penelitian dari mana aku lupa, tapi dia bilang seperti ini. Orang yang overthinking itu umurnya akan lebih pendek. Serem banget nih. Serem banget ya. Tapi itu benar nggak Kak Fitri? Aku juga pernah baca itu gitu ya. Sebetulnya gini sih, mungkin kalau misalkan kita bisa jabarin gitu dulu ya satu-satu. Aku selalu menganggap kayak diri kita ini kayak mobil gitu. Mobil yang sebetulnya fisik kita ini kayak ada kayak misalkan rambut kita kayak perlu dipotong atau apa kan kelihatan ya fisiknya. Kayak mobil juga kotor langsung dicuci kayak gitu. Cuman wah kelihatannya kayak udah kinclong kayak gitu-gitu. Pas lagi jalan mogok gitu kan. Nah itu kan kita nggak tahu gitu dalam-dalamnya, karena kan kita nggak meriksa sama sekali ke dalamnya itu. Sama juga dengan kayak kita gini kan, kayak kita tuh tanpa sadar kayak berpikir kayak pokoknya kalau misalkan kayak aku mikir gini tuh hal yang biasa gitu kan. Jadi kayak aku nggak merasa kayak aku tuh overthinking atau gimana gitu kan. Tiba-tiba kita langsung drop aja
kayak gitu. Nah itulah jadi kayak misalkan kita sekarang ini kalau misalkan kayak overthinking gitu kan, terus ada kayak kecemasan di dalam diri gitu. Banyak orang yang kayak misalkan mereka langsung detak jantungnya berdebar, pusing, sesak nafas kayak begitu kan. Nah itu banyak juga yang mereka tuh sampai kayak ada penyakit GERD kayak gitu ya. Asam lambung gitu. Iya kayak gitu itu kan karena banyak juga yang setahu aku gitu ya, banyak orang yang mengalami overthinking, kecemasan kayak gitu-gitu itu mengalami GERD karena kayak ya udah stres gitu, asam lambungnya naik kayak gitu-gitu. Aku kurang paham di bagian itu ya, tapi yang jelas kebanyakan kayak erat kaitannya gitu kan. Dan biasanya kalau misalkan orang-orang yang kayak dalam posisi kalut nih gitu, kalut overthinkingnya banyak banget gitu kan, itu mereka biasanya melakukan habit yang buruk. Misalkan banyak orang yang kayak menilai, ih kok dia misalkan terlalu kurus nih kayak gitu, terlalu kurus gitu kan, kayaknya cocok deh dia kalau agak gemukan dikit misalkan kayak gitu kan. Banyak orang yang kayak body shaming kayak gitu-gitu ya. Nah akhirnya dia langsung panik, kalut, dia langsung kayak makan yang banyak kayak gitu. Nah itu kan habit yang buruk yang sebetulnya malah bisa bikin sakit, atau kebalikannya, diet terlalu berlebihan kayak mungkin nutrisinya kurang kayak gitu-gitu. Nah jadi dalam posisi kalut itu sendiri itu langsung bisa bikin habit yang buruk. Akhirnya benar-benar karena COVID ini emang kaitannya itu dekat banget dengan perasaan, ya langsung nyambung dengan perasaan kita ini juga langsung nyambung dengan kondisi fisik kita. Jadi menurut aku masuk akal sih kalau kayak ada penelitian yang kayak gitu ya. Cuman ya kita nggak bisa melihat tahu maksudnya kenyataannya kayak gimana, tapi menurut aku masuk akal sih gitu. Tapi harusnya kalau ada penelitiannya kan berarti sudah ada yang mengalami kan ya, sudah banyak gitu. Dan mungkin di sini lebih ke kita memang ketika ada overthinking yang mulai kayak membuat kita jadi nggak tenang, membuat kehidupan kita berpengaruh ya, produktivitasnya dan lain-lain, itu kita harus segera tahu gitu, harus segera menyadari dan segera mengakui keadaan itu supaya kita bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, supaya kita ini menjadi lebih baik, menjadi sembuh gitu ya kali ya. Jadi sembuh gitu. Jadi kita juga perlu tahu dulu kan, maksudnya kayak gejala-gejalanya tuh apa kayak gitu kan. Kayak gejalanya sendiri sebetulnya mungkin ya udah pasti nomor 1 kayak pikiran berlebihan kayak gitu. Terus habis itu yang nomor 2 kayak misalkan dia itu nggak fokus ya kayak gitu tadi ya, udah mode autopilot gitu, apa-ngapain tiba-tiba langsung jadi ketiga menghambat pekerjaan gitu. Yang tadinya udah aku pokoknya rencana 1 hari ini udah disusun, jam 8 aku mau gini, jam 12 aku mau gini, tiba-tiba nggak ada yang dikerjain sama sekali karena kita udah bergulat sama pikiran-pikiran di dalam kita kayak gitu kan. Terus habis itu juga sulit mengambil keputusan gitu kan. Aduh nih keputusan gimana ya yang benar ya gitu kan, kalau aku ngambil keputusan ini kira-kira membawa aku ke jalan yang baik kah kayak gitu. Terus kalau misalkan aku ternyata salah ngambil keputusan, wah ini pasti nggak enak banget rasanya, aku pasti jadi orang yang gagal, biasanya kayak gitu. Jadi sulit ngambil keputusan gitu kan. Nah ketika dia udah ngambil keputusan ternyata gagal kayak gitu ya, ternyata salah gitu kan, langsung mengkritik diri sendiri gitu kan, kayak wah emang coba nih kalau seandainya orang lain nih, kayaknya kalau misalkan si itu tuh kayak disuruh ngambil keputusan, kayaknya dia nggak akan kayak aku gini deh, kayaknya dia lebih bagus deh ngambil keputusan gitu. Ngeritik diri sendiri, wah aku bukan orang yang pintar, aku gagal, aku ini biasanya kayak gitu. Nah terus yang terakhir karena ada pikiran-pikiran gitu, sulit tidur deh kayak gitu, sulit tidur, akhirnya begadang, moodnya jadi nggak bagus, udah deh puter terus ya lingkaran setan itu tadi kayak gitu. Aku mau meng-highlight tadi Kak Fitri bilang sulit mengambil keputusan. Orang yang overthinking itu mungkin takut sama gagal berarti ya. Padahal di sini kita bisa dalam kehidupan ini kan ya gagal adalah bagian. Gitu. Jadi mungkin ada benarnya bahwa kita ini tahu bahwa kita punya ekspektasi bahwa kita ini punya potensi untuk gagal. Bukan cuma berhasil. Jadi aku punya teman juga. Dia salah satu teman yang cukup dekat gitu. Tipenya kayak gitu. Dia tipe orang yang kalau mau mengambil keputusan sesuatu, aduh mikirnya tuh bisa lama sekali. Dan mikir lamanya tuh apa? Takut gagal gitu. Takut kayak aduh ini salah, nanti kalau keputusannya salah gimana ya gitu. Tapi ada aku menyadari bahwa memang kita semua kan selama hidup ini diperhadapkan dengan keputusan gitu kan. Dan kadang ada keputusan yang memang berat gitu, menentukan sesuatu yang besar gitu. Nah, kalau
dari Kak Fitri gimana ketika kita nih harus menentukan sesuatu yang besar? Udah pasti overthinking kan? Gitu. Tapi ada nggak batasan-batasan tertentu di mana kita nih seharusnya nggak se-overthinking itu gitu? Gimana caranya supaya kita tuh tetap bisa mengambil keputusan itu dengan bijak, dengan wise, tapi juga apa ya, legowo tuh bahasa Jawa apa ya, lebih ikhlas gitu loh, ikhlas ya. Lebih ikhlas gitu loh. Kalau berhasil ya syukurlah, kalau tidak berhasil ya sudah. Gitu. Itu gimana? Ada cara tertentu nggak? Sebetulnya kalau misalkan kayak keputusan gitu kan, kadang tuh kita masih mikir kan, karena kita nggak pernah bisa dapat jawaban keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang benar gitu. Kita nanya ke orang lain, malah orang lain memberikan sesuatu yang berbeda dari pikiran kita. Tambah bikin overthinking lagi. Akhirnya kita langsung mikir kayak, kenapa ya kok aku beda ya? Jangan-jangan pikiran dia benar, kayak gitu kan. Nah akhirnya sebetulnya kita tuh perlu taunya itu kayak, pertama cari informasi yang dalam waktu yang ditentukan. Jadi yang dibutuhkan ini sekarang deadline gitu. Deadline memberikan keputusan. Misalkan aku harus ngambil keputusan ini maksimal hari Senin misalkan kayak gitu. Udah, kita benar-benar bikin deadline itu. Jadi kita selama menuju hari Senin itu kita cari informasi yang kita butuhkan, yang setidaknya kita udah merasa kalau misalkan udah kita dapetin informasi itu, ini mungkin keputusan yang lebih baik untuk aku ambil, kayak gitu kan. Ya udah, begitu udah nyampe deadline, kita ambil keputusannya, selesai, jangan lihat balik lagi, aduh tadi udah bener belum ya, kayak gitu kan. Banyak yang akhirnya kayak gitu, udah stop, kita langsung pilih aktivitas lain lagi yang benar-benar membutuhkan, kayak kita setting tujuan baru gitu kan. Nah ketika keputusan ini udah diambil ternyata gagal nih kayak gitu, ternyata salah nih kayak gitu, sebetulnya kita langsung mikir kayak gitu kan, kayak mengkritik diri sendiri, apa yang salah dari aku. Padahal sebetulnya dengan kegagalan itu berarti kan kita mendapatkan pelajaran. Sedangkan kalau dengan OVT sendiri kita nggak dapat apa-apa kayak gitu kan. Setidaknya kita udah melakukan usaha, dan di kegagalan itu kita bisa improvisasi kan kayak gitu. Oh ternyata lagi begini, ya udah aku pakai cara yang lain lagi buat benerin. Jadi nggak ada hal di dunia ini yang bisa kita kontrol semua kan kayak gitu. Jadi bener-bener harus apa yang bisa kita kontrol, lakukan itu. Jadi kayak switch channel ya gitu, maksudnya channel TV gitu kan, kayak oh ini nggak bisa aku kontrol, ya udah, maksudnya aku nggak suka nonton ini gitu, aku nggak ngerti gitu nonton olahraga ini, aku nggak ngerti, udah ganti channel yang lain gitu kan, yang justru kita juga lebih tenang gitu kan ngelihatnya kayak gitu. Nah gitu juga, jadi hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu nggak perlu kita pikirin, apa yang fokus kita adalah apa yang bisa kita kontrol kayak gitu. Dan yang paling penting, keputusan ini bener-bener untuk kebaikan siapa nih, kebaikan kita atau kebaikan orang lain. Banyak yang kayak kita mikir kayak, udah deh aku ngambil keputusan ini, aku masuk jurusan ini karena disuruh orang tua aku kayak gitu. Nah ternyata pas udah jalan gitu ya, aku nggak suka banget sama jurusan ini gitu kan, akhirnya kita malah nyalahin orang tua kayak gitu. Jadi kita harus mikirin keputusan ini tuh baik untuk kita kah atau baik untuk orang lain gitu. Wow, bagus banget. Itu ada satu quotes yang tadi Kak Fitri bilang tentang apa yang kita nggak bisa kendalikan, ya sudah gitu kita lakukan. Yang harus kita fokusin sekarang apa yang bisa kita lakukan hari ini, gitu. Benar. Itu bagus banget, itu kena banget. Terus tadi ada Kak Fitri bilang kita harus juga memperhatikan keputusan kita tuh apakah baik untuk diri kita, ataukah ini keputusan yang berdasarkan kesenangan orang lain gitu ya. Bener. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Bener. Pasti ada pihak yang ketika kita memutuskan sesuatu, ada pihak yang mungkin tidak terlalu senang gitu. Iya, dengan kita. Ada yang mungkin kayak ngasih sarannya yang nggak terlalu dipikirin banget gitu ya. Akhirnya udah begini aja kayak gitu. Ternyata wah jeblos kita gitu. Sebetulnya bukan berarti kita nggak boleh kayak dengerin orang lain ya. Justru menurut aku kayak kita tuh dalam mengambil keputusan ini butuh yang namanya keraguan gitu. Karena keraguan ini tuh penting. Kalau misalkan kita nggak ragu, kita nyemplung aja ke situ kan. Tapi dengan keraguan akhirnya kita berpikir gitu. Menurut aku menimbang-nimbang nih, kira-kira mana yang lebih baik. Kayak misalkan kalau misalkan kita berpikir sendiri kan kita nggak tahu nih yang benar apa yang salah gitu. Akhirnya dengan kayak orang lain kayak ngomong ke kita, kayaknya kamu begini aja.
kita pertimbangin, jangan telan mentah-mentah juga gitu kan. Kita pertimbangin kenapa ya dia mikir kayak gitu ya, oh mungkin bisa bagus juga, malah justru sudut pandang orang lain itu bisa membantu kita gitu. Tapi ya itu kita harus memikirkannya dengan bijak gitu ya. Iya, Kayak mungkin gitu. lebih ke ini kali Kak Fitri, siapa orang yang kita tanyain Siapa itu, karena nggak orangnya. bisa sembarangan. Kadang Iya. ada kasus-kasus yang mikirinnya itu omongan netizen misalnya gitu, yang nggak tahu Benar-benar. dia ini dia ini siapa, yang latar belakangnya bagaimana, kesehariannya bagaimana, tiba-tiba ada netizen aja yang bilang udahlah begitu aja, gini aja gini. Terus dia kepikiran karena netizen bilang kayak gitu. Itu mungkin kita harus milih kali ya, siapa orang yang kita mintain masukan. Benar, Gitu. benar banget. Itu bisa jadi salah satu ya alternatif ya. Bener. Gitu. Itu bagus banget. Tapi Kak Fitri, yang terakhir, ada nggak sih cara-cara yang preventif gitu, mencegah overthinking ini terjadi pada diri kita? Sebetulnya sih istilahnya kan kayak kita ini memang utamanya itu kan kalau overthinking ini kan bikin kita nggak fokus gitu kan, nggak fokus. Jadi emang kita tuh harus bikin sesuatu tuh yang aktivitas yang bisa bikin kita fokus gitu kan. Nah terus hal-hal yang bisa kita lakukan itu pertama kayak tadi bikin deadline gitu kan. Dengan adanya deadline itu kita pasti kan jadi fokus kan, mencari informasi kayak gitu kan, mencari apa yang kita butuhkan kayak gitu. Karena kalau misalkan kayak ya kita bergulat sendiri di pikiran kita ini, akhirnya kita nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Dan itu penting banget gitu mencari informasi itu gitu kan. Dan ketika udah sampai deadline jangan sampai menyesali kayak gitu kan, langsung pindah ke yang lain. Terus kalau misalkan kayak kita kan pasti ada kayak kegiatan utama gitu ya, misalkan aktivitas, ada yang jadi mahasiswa, anak sekolah, bekerja kayak gitu kan. Tapi kan ada momen-momen yang kayaknya kita pengen ngelakuin hobi gitu, hobi. Jadi sebetulnya aktivitas apa sih yang lain yang bisa bikin pikiran kita tuh jernih gitu. Gitu. Karena kalau misalkan kayak pikiran kita kayak kalut gitu, kita jadinya kayak udah langsung perasaan kita campur aduk gitu kan. Nah kita perlu ada aktivitas yang bisa bikin kita kayak jernih dan kayak bisa fokus ke sana gitu kan, nggak terlalu memerlukan kayak pemikiran yang susah banget, misalkan kayak nonton film gitu, atau kayak yoga, atau misalkan olahraga apapun kayak Hobi gitu kan, ya? hobi kayak gitu. Itu kan kayak seneng ya kita lakuin, tapi tiap orang beda-beda ya kayak gitu. Nah itu bisa kita lakuin gitu kan, dan kita kan fokus di sana, akhirnya tuh jadi kayak mental gitu. Apa pemikirannya itu nggak sampai masuk ke otak kita, itu langsung udah mental karena kita seneng ngerjainnya gitu kan. Karena kan kalau kayak kerjaan gitu-gitu kan pasti ada juga yang bikin stres kan, akhirnya langsung tuh pikiran negatif masuk kayak gitu. Nah kalau misalkan kayak kita bingung nih, kira-kira sebetulnya ini nih aku tuh kayak moodnya udah nggak bagus banget gitu, aku tuh harus apa gitu kan. Nah kita tuh harus tahu dulu sebetulnya tuh kayak pola overthinking kita ini kapan dan di mana gitu kan. Kayak tadi misalkan kayak sebelum tidur gitu kan, di mananya misalkan di kamar kayak gitu kan. Ada juga yang misalkan pas ya jam makan siang di kantor kayak gitu. Nah kita udah tahu dulu nih gitu pola kita tuh kebanyakan di mana overthinkingnya. Kalau udah tahu, langsung kita mikir nih kira-kira pemicunya apa gitu. Pemicunya misalkan kalau kayak di kantor, seorang manajer misalkan gitu ya, harus berhadapan dengan atasan yang kayaknya nggak cocok dengan aku kayak gitu ya, kayak gitu. Akhirnya jadinya kayak udah pikirannya tuh jadi, padahal atasan ini nggak ngelakuin apa-apa, tapi karena kita kayak udah melabelkan dia gitu kan, kayak atasan yang ya aku kurang suka gitu, akhirnya kita udah langsung overthinking selama jam di kantor itu kayak gitu kan. Jadi setelah udah tahu itu, kita harus ini nih kayak tahu akar permasalahannya tuh apa gitu. Apakah dulu kayak misalkan akar permasalahan ini kesel dengan atasan ini karena pernah dimarahin atau gimana kayak gitu kan, dan kita harus cabut nih akar permasalahannya, jangan sampai cuman nutup luka doang, nutup luka yang misalnya enggak kok dia baik kok, enggak kok gini kayak gitu. Jadi jangan sampai nutup luka doang. Nah kalau udah kayak begitu, terus habis itu kan kita akhirnya jadi tahu kan kita harus ngapain. Tapi ada juga nih yang kayak, tapi masih banyak nih pikiran aku. Oke, sekarang aku biasa ngasih kayak mungkin tugas gitu ya, tulis satu-satu pikiran di dalam otak kita tuh apa aja sih gitu, tulis satu-satu, dan habis itu kayak hapus pikiran-pikiran yang gak bisa kita kontrol. Kayak
itu orang kayaknya tadi ekspresi wajahnya tuh kayaknya marah deh ke aku kayak gitu kan. Itu kan nggak bisa kita kontrol dan kita nggak bisa konfirmasi juga, kamu marah ya sama aku kayak gitu kan. Jadi itu dihapus kayak gitu. Oh, masa depan aku kira-kira dalam 2 tahun ke depan aku udah bisa naik jabatan gak ya kayak gitu kan, itu dihapus juga. Akhirnya kita bisa menentukan prioritas kita tuh apa yang harus kita lakukan gitu kan. Gitu, misalkan bekerja untuk yang dalam posisi dekat nih, misalkan mungkin kayak ya naik jabatan atau gimana gitu ya, kita fokus ke sana gitu kan, yang kita memberikan terbaik gitu. Karena pikiran kita nih menurut aku tuh kayak gak ada habisnya, kayak video reels kayak gitu ya. Video reels yang istilahnya kalau misalkan kita bisa kayak melihat gitu loh, kayak oke, ini yang video ini aku nggak suka, di swipe gitu kan, ternyata pas ini aku suka, aku nontonin aja kayak gitu kan. Jadi kita tuh kayak harus nunjukin ke pikiran kita kalau oke, aku yang bos di sini gitu, aku yang punya diri aku nih. Overthinking tuh cuman sementara, dia nggak permanen gitu kan. Dia datang, dia tuh tamu di diri kita. Karena overthinking yang sekarang kayak Yotari sendiri, overthinking SMA, kuliah, beda-beda kan gitu kan, sifatnya sementara gitu. Kita harus nunjukin ke pikiran kita kalau kita yang jadi bos di sini dan kita berhak untuk milih mana pikiran yang bisa menguntungkan buat kita kayak gitu. Nah, setelah udah diambil nih gitu, maksudnya oke, aku pengen pilih ini aja deh kayak begitu. Nah, baru tuh kita kan agak lebih tenang kayak gitu kan. Dan kalau misalkan seandainya kayak kita pengen tahu, tetap aja nih kita kayak masih kepikiran nanti ada perasaan gagal atau gimana, boleh kita pikirin sebetulnya skenario terburuk dari keputusan yang kita ambil atau aktivitas yang kita lakukan. Misalkan kayak orang mau melamar pekerjaan terus habis itu takut nggak diterima, skenario terburuknya sebetulnya apa sih setelah nggak diterima itu gitu kan. Apa coba gitu kan, istilahnya sebetulnya kita ya pada akhirnya kita harus mencari pekerjaan di tempat lain, perusahaan lain lagi gitu. Jadi sebetulnya skenario terburuk itu sebetulnya tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan gitu loh gitu. Dan yang kita pikir, kita kalau ngelakuin ini kayaknya banyak banget rintangannya, dan rintangan itu nggak nyata gitu. Kadang kita membuat rintangan sendiri gitu. Jadi rintangan itulah yang harus kita juga catat gitu kan. Sebetulnya apa sih rintangan yang ada di dalam diri kita dan hambatan yang di luar. Kalau misalkan hambatannya nggak bisa kita kontrol, ya kita mau gimana gitu. Sekarang rintangan dalam diri aja deh, apa aja. Nah, itu yang bisa kita lakuin, yang bisa kita atasin, itu yang kita lakuin kayak gitu. Wow. Ini pembicaraan yang benar-benar kalau orang bilang daging semua, protein semua isinya. Tadi aku juga secara pribadi belajar gitu banyak dari Kak Fitri. Yang off cam tadi juga banyak loh yang kita record ini juga banyak semua tentang overthinking. Thank you Kak Fitri. Sama-sama. Tapi sebelum kita akhiri, ada nggak pesan terakhir sebelum kita akhiri podcast ini? Kepada netizen. Gitu. Pesan untuk yang overthinkingnya kali ya. Untuk orang-orang yang overthinking kayak gitu. Untuk orang-orang yang overthinking, sebetulnya kayak ketika kayak kita mengalami masa lalu gitu, yang merasa kayak kok masa lalu kita tuh buruk banget kayak gitu kan, dan kita kayak pengen berubah. Kadang tuh kita kayak mikir, oke, aku harus berpikir banyak apa yang harus aku ubah gitu. Jadi kayak refleksi diri kayak gitu ya. Begitu refleksi diri, terus habis itu akhirnya kita merasa kayak oke, aku udah berubah nih gitu. Tapi sebetulnya yang salah adalah ternyata dia refleksi diri atau overthinking kayak gitu. Nah, karena kalau misalkan refleksi diri itu berbeda banget sama overthinking. Kalau refleksi diri itu menghasilkan satu sudut pandang baru yang akhirnya kita langsung mendapatkan satu insight gimana caranya kita untuk berubah gitu. Sedangkan kalau overthinking sama sekali itu benar-benar nggak ada manfaatnya kayak gitu. Dan ketika kalau misalkan kita udah tahu apa yang harus kita ubah, kita langsung ubah itu ke action gitu kan, ubah ke action. Dan kalau misalkan kayak gagal, bukan berarti kayak kita gagal secara utuh diri sendiri, tapi bisa jadi itu ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol karena kita nggak bisa mengontrol semuanya. Dan kalau misalkan kayak kita pengen berubah, itu kita harus mulai dari sekarang, karena menurut aku nggak ada yang namanya istilahnya perfect moment gitu, yang istilahnya kayaknya nanti 1 bulan lagi deh aku ngelakuin ini ya gitu, maksudnya kayak berubah gitu. Justru karena dari sekarang kita lakuin, karena overthinking ini sifatnya sementara gitu, bukan permanen, dan kita ini kan develop
itu gitu ya. Jadi kayak yang tadinya kan kita nggak overthinking jadi overthinking, berarti otomatis kita juga bisa melakukan pikiran yang baik, terus kita lakukan secara konsisten, terus kita benar-benar jaga kesehatan mental kita sekarang, yang akhirnya kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman nantinya, kayak gitu. Wow, kehidupan yang lebih nyaman. Iya benar, harus mulai dari sekarang ya. Harus gitu. mulai dari sekarang. Iya. Kak Fitri, terima kasih buat semua ilmunya. Dari awal sampai akhir tadi kita ngomong semuanya benar-benar berbobot. Semuanya aku percaya bukan cuma aku yang belajar, tapi banyak dari masyarakat yang nonton juga belajar gitu. Terima kasih dan semoga betah ya dibicarakan tadi untuk membantu banyak orang di dalamnya mencapai kesehatan mental yang optimal. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu engage with us dengan cara like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang kalian rasa membutuhkan topik ini, overthinking atau produktivitas gitu. Dan bicarakan ID sendiri pasti akan membuat konten yang bermakna, yang bernilai, yang bisa membuat kesehatan mental kita tuh semakin optimal gitu. Oke, begitu saja hari ini. Terima kasih Kak Fitri sekali lagi. Sama-sama ya Tari. Dan bye.